Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menganalisa membuka rekaman DFR gangguan. Ini baru aja semalam kita terjadi gangguan di Trovo 3 Bukuan. Untuk melihat full record ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita bisa gunakan Sigra Omicron Transview. Terus biasanya di aplikasi relay itu Toshiba atau GE itu sudah memiliki aplikasi tersendiri untuk membuka oscillograph-nya atau DFR-nya, asalkan extensionnya itu CFG. Dan perlu juga diperhatikan kalau kita mengopi sebuah file CFG itu jangan mengopi CFG-nya saja, tapi dikopi juga file DAT-nya. Oke, kita langsung saja kita gunakan aplikasi Transview. Ini pakai aplikasi Sigra. Oke, kita klik 2 kali. Oke, ketika muncul aplikasinya, hal yang harus kita perhatikan adalah network configuration. Kita pastikan rasionya itu sudah tersetting. Seperti ini di current sisi HV ya, itu sudah tersetting rasio 300/5. Karena terkadang kalau hasil CFG relay yang lain itu dia tidak terkoneksi, dia masih posisi non seperti ini. Oke, ini bisa kita lihat, kita bisa ubah sinyalnya, bisa dalam bentuk primer atau sekunder. Terus kita lihat table, kita klik table. Dalam bentuk primer. Oke, kita cari posisi arus yang terbesar. F1. Di sini titik. Gangguannya 3 pas ya. Kalau kita lihat dari IDIF-nya, restraint-nya itu 0,8, IDIF-nya jadi 0,8. Ini kelihatan breakdown-nya 3 pas. Breakdown-nya 3 pas dengan pre-fall sebelumnya normal ya, restraint-nya 0. Di sini masih ada yang satu-satu. Mulai dari sini udah mulai breakdown. Seketika ya, kita jadi bisa berasumsi bahwa gangguan itu bukan dari luar. Karena kalau gangguan dari luar dia memberikan kontribusi, harus kontribusi. Oke, sebentar, ini IC. Terjadi kenaikan arus. Sebentar ya. Kita balik ke sini. Kita pasin ke trigger. Jadi buat melihat arus gangguannya, kita cari yang terbesar atau kita pasin saja kursornya ini ke titik trigger pas dia trigger. Bisa kita lihat juga urutan sinyalnya bersamaan ya, langsung trip deteksi ada gangguan 50 DD, habis itu ref 2 disusul beda sedikit ya, ini berapa milisecond, beda 20 milisecond. Setelah itu trip IDIF, jadi duluan ref 2, setelah itu 20 milisecond relay ngerasakan diferensial override pas diferensial, terus yang terganggu 3 pas. Oke, habis itu kita lihat di table. Nah, ini data arus gangguannya. IA sisi HV F1 itu kan banknya ya, banknya di relay GE F1 itu sebesar 1000. Sisi HV naik jadi 1 KA, sisi HV nya 2.
sini. Oke, kita lihat dari sudut 108. Ya, ini menyatu ya, dia nggak terputar 180. Jadi memang terjadi gangguan menuju ke titik gangguan ya. Dia kontribusi dari HV-nya jadi 1000 ampere. Awalnya kan beban normal 200 di 20 kV, 30 ampere di primer. Setelah itu free fall naik. Nah, di sini ada kenaikan jadi 1000. Di 20 kV naik jadi 500 ampere. Di 20 kV naik jadi 500 ampere. Di sisi HV naik jadi 1 kA. Dan sudutnya pun juga dilihat, dia berimpit antara HV dan LV, tidak terputar 180 derajat. Jadi memang ini menandakan kalau gangguan itu masuk ke dalam zonanya diferensial. Oke, ini yang biru saya tandakan sebagai HV. Sisi HV, terus coba warnanya gimana? Oh, oke. Sorry. Oke, sekilas seperti itu cara melihat arus gangguan ya. Kita tinggal posisikan kursornya di trigger atau kita geser, karena terkadang juga kalau kita memposisikan kursornya di trigger itu kadang geser, bukan menjadi arus gangguan tertinggi, sehingga kita perlu menggeser sedikit, tidak jauh dari trigger. Ini seperti ini yang sekarang itu kayaknya sepertinya geser sedikit ya, geser sedikit untuk mendapatkan arus gangguan yang lebih besar, yang paling besar. Oke, ini kelihatannya memang terjadi gangguan dan memang ada temuan di lapangan, ada peralatan yang breakdown. Arus gangguannya di sisi HP sampai 1400 ampere, di sisi LV sekitar 500, dan sudut RST-nya tidak terputar 180 derajat, mengindikasikan terjadi gangguan di zona diferensial. Cukup mungkin